Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saifullah. Saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, prodi Hukum Bisnis. Jadi di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang kepailitan perusahaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perusahaan. Pada video bedah kasus nyata kali ini, saya akan mengulas salah satu kasus hukum korporasi paling masif di Indonesia, yaitu kasus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, hingga berujung pada status pilot raksasa tekstil Asia Tenggara. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal sebagai PT Sritex. Sritex yang puluhan tahun menjadi kebanggaan nasional dengan memproduksi seragam militer berbagai negara, harus menghadapi badai finansial dan jeratan hukum akibat akumulasi utang yang sangat besar, mencapai miliaran dolar US, kepada puluhan kreditor perbankan dan bilateral. Kronologi kasusnya, bagaimana kronologi jatuhnya sang raksasa tekstil ini? Mari kita urutkan secara singkat. Tahun 2020 sampai 2021, pandemi COVID-19 menghantam rantai pasok global. Sritex mulai mengalami krisis likuiditas akibat penurunan pesanan dan pengetatan arus kas. April 2021, salah satu vendor PT CV Primakarya mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Semarang karena adanya utang macet. Sritex pun resmi masuk dalam status PKPU Januari 2022. Setelah proses negosiasi yang alot, tercapailah perdamaian atau homologasi. Mayoritas kreditor menyetujui rencana restrukturisasi utang Sritex yang jatuh temponya diperpanjang hingga belasan tahun ke depan, tahun 2024. Namun perjalanan tidak berjalan mulus. Salah satu kreditor minoritas PT Horizon Cross mengajukan pembatalan perdamaian karena menilai Sritex lalai atau wan prestasi dalam memenuhi kewajiban sesuai proposal perdamaian. Pada Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan pembatalan tersebut, yang secara otomatis menyatakan PT Sritex berada dalam keadaan pilot. Yang ketiga, dasar hukum yang relevan. Secara yuridis, kasus kepailitan PT Sritex ini didasarkan pada beberapa instrumen hukum utama Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya pasal 222 mengenai syarat pengajuan PKPU, serta pasal 291 yang mengatur bahwa apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan homologasi, maka kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian. Jika dikabulkan, pengadilan harus menyatakan debitur pilot. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseriuan Terbatas, Undang-Undang PT terkait dengan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola risiko keuangan serta tata kelola perseriuan secara hati-hati. Bagian 4, analisis mahasiswa. Dari perspektif hukum dan bisnis, analisis saya terhadap kasus ini menunjukkan adanya financial distress yang sangat akut akibat strategi pendanaan masa lalu yang terlalu agresif menggunakan utang jangka pendek untuk investasi jangka panjang. Ketika kondisi pasar global melemah akibat pandemi dan persaingan ketat produk impor tekstil ilegal, pendapatan Sritex anjlok drastis. Beban bunga yang membengkak membuat ruang gerak keuangan mereka mati. Secara hukum, homologasi PKPU sebenarnya adalah napas buatan kedua bagi Sritex. Namun, kegagalan dalam menjaga komunikasi yang solid dengan seluruh lapisan kreditor, terutama kreditor kecil atau vendor lokal, menjadi bumerang. Pembatalan perjanjian perdamaian oleh pengadilan membuktikan bahwa dalam hukum kepailitan Indonesia tidak ada toleransi bagi kelalaian pemenuhan keputusan homologasi, sekecil apapun proporsi utang dari kreditor yang menggugat. Yang kelima, solusi yang seharusnya dilakukan yaitu sebagai langkah preventif dan korektif. Solusi yang seharusnya dilakukan oleh manajemen Sritex sejak awal adalah pertama, yaitu restrukturisasi yang inklusif. Manajemen seharusnya tidak hanya fokus memitigasi kreditor kakap atau perbankan,
tetapi juga wajib menyusun skema penyelesaian yang adil dan lancar bagi kreditor sanksi dagang berskala kecil agar tidak memicu gugatan pembatalan. Kedua, penerapan manajemen risiko dan good corporate governance atau GCG yang lebih ketat. Direksi harus lebih responsif dalam melakukan deleveraging atau pengurangan utang saat sinyal krisis global mulai terlihat. Ketiga, di tingkat pasca pilot, langkah kasasi dan upaya hukum maksimal ke Mahkamah Agung demi menyelamatkan keberlangsungan usaha, serta melindungi nasib puluhan ribu tenaga kerja. Jadi, kasus PT Sritex memberikan pelajaran berharga bagi dunia hukum bisnis di Indonesia, bahwa kekuatan finansial harus sejalan dengan kepatuhan hukum dan tata kelola yang sehat. Demikian ulasan bedah kasus dari saya. Semoga bermanfaat dan memicu diskusi akademis yang lebih mendalam. Saya Ilham Saifullah. Terima kasih dan sampai jumpa.